Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Darmawan. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada di video terakhir yang kemarin. Dan sebelumnya mau minta maaf juga karena terlalu lama. Sebenarnya kemarin tuh selama puasa mau bikin video, beberapa video juga mau dibikin. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu karena pas hari H puasa aku ternyata sakit dan itu harus dirawat di rumah sakit karena DBD, jadi butuh istirahat yang lumayan panjang. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Di Q&A ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku jawab dan aku bakal jabarin di video kali ini. Oke, langsung aja kita masuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang mau aku jawab adalah karena banyak banget yang nanya. Jadi video kemarin tuh banyak yang minta gerakan lambatnya. Oke, di sini aku mau ulang lagi jelasin cara gimana kita membuat spin bohong. Yuk, kita langsung ke videonya. Nah, jadi seperti itu untuk spin bohong yang gerak lambatnya. Semoga teman-teman semua jelas ya. Karena spin bohong ini sebenarnya cuma membuat bola yang tadinya berat itu jadi netral, bola yang tadinya sulit itu jadi netral gitu. Sebenarnya kualitas yang diterima musuh pun nggak begitu bagus, cuma bola berikutnya itu bisa menguntungkan untuk kita. Jadi ingat ya, ini spin bohong bukan buat ngebunuh di bola pertama, tapi dia bunuh bola selanjutnya, kedua, ketiga, atau keempat, atau selanjutnya lagi. Dimana yang tadinya kita kesulitan itu bisa membuat kita menjadi lebih mudah di bola berikutnya. Oke, jadi itu untuk pertanyaan pertama. Semoga teman-teman semua terjawab dan prakteknya juga udah lebih jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini ada yang nanya, apa sih bedanya spin gantung dan spin bohong ini? Oke, jadi kalau spin gantung itu kita membuat bolanya menjadi berputar. Jadi bola yang tadinya mau backspin atau mau bola yang netral, kita bikin bolanya jadi berputar. Misalkan kita terima bola backspin, kita buat lagi bolanya menjadi 2 kali lipat dari backspin itu untuk membentuk top spin. Top spin yang benar-benar nggak ada tenaganya, jadi seperti putaran aja. Nah, itu spin gantung. Nah, kalau spin bohong ini, yang tadinya bola backspin itu cuma kita balikin aja, dimana bola yang dihasilkan akhirannya itu nggak ada putaran. Kalau terlihat ada putaran karena bolanya melaju ke depan, jadi itu sebenarnya bukan putaran yang benar-benar mutar, tapi karena bolanya ke depan akhirnya terlihatlah seperti ada putaran. Tapi secara nggak langsung kalau diblok oleh lawan, bloknya yang benar-benar blok dan bukan dilawan lagi, itu bolanya akan jatuh ke net dari lawan kita tersebut gitu. Apalagi kalau lawannya nggak siap, itu dia cuma asal balik aja, dan itu bola nggak bisa mental. Kalau mental yang ada tinggi, jadi bola berikutnya kita lebih enak. Beda dengan spin gantung. Kalau spin gantung, kita spin gantung pasti orang mental. Nah, jadi bedanya kalau spin gantung itu kita buat bolanya berputar, minimal kalau bola dari backspin itu kita buat putarannya 2 kali lipat dari backspin. Nah, kalau kita spin bohong ini, yang tadinya backspin kita buat bola yang jadi netral. Nah, di sini mungkin aku mau kasih contoh sedikit bedanya spin gantung dan juga spin bohong ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke prakteknya. Nah, yang ini aku mau kasih lihat kalau kita bikin bolanya jadi spin gantung. Nah, jadi spin gantung itu seperti itu. Selanjutnya kita bikin yang spin bohong, biar teman-teman bisa lihat apa sih bedanya spin bohong sama spin gantung. Dan yang terakhir aku mau kasih lihat pas spin itu seperti apa sih, biar jadi ada 3 perbandingan buat teman-teman bisa belajar semua. Oke.
Oke, nah jadi itu tadi udah 2 gerakan yang aku praktekin secara langsung, ada spin bohong dan juga spin gantung. Nah yang ketiga ini aku mau kasih lihat kalau ini adalah fast spin. Biar teman-teman punya perbandingan antara spin bohong, spin gantung, dan juga fast spin. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, nah itu tadi jadi ada 3 gerakan, spin bohong, spin gantung, dan juga fast spin. Di antara ketiganya memang terlihat sama, tapi bola yang dihasilkan tentu jelas yang beda. Beberapa perbedaan yang paling terlihat dari ketiga teknik itu adalah yang pertama di pengambilan bolanya. Pengambilan bolanya kalau fast spin sama spin bohong itu bisa lebih cepat dibanding yang spin gantung. Spin gantung rata-rata agak menunggu sedikit. Yang kedua ada di ledakannya. Jadi saat spin bohong itu nggak ada ledakan, kita cuma asal angkat, tapi kita tenaganya akhirannya tetap ke depan. Yang fast spin itu saat kena bola kita baru kasih ledakan. Yang spin gantung itu saat timingnya pas kita kasih putaran yang banyak dan kita kasih ledakan di akhir untuk bolanya bisa berputar. Jadi untuk timingnya udah beda dan juga untuk ledakan akhirnya itu udah beda untuk teknik ini. Nah, semoga itu udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa sih bedanya spin gantung dan juga spin bohong? Dan aku tambahin terakhir ada fast spin supaya bisa menjadi perbandingan dan bisa buat latihan juga untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini ada yang nanya juga, untuk spin bohong itu gimana sih gerakan awalnya dan gerakan-gerakan detailnya gitu ya. Nah, kalau gitu ya udah. Untuk yang terakhir ini kita bahas dari gerakannya aja supaya semua lebih clear dan juga terjawab semua apa yang jadi pertanyaan buat teman-teman semua. Untuk spin bohong itu gerakannya sebenarnya simpelnya itu sama kayak kita stroke sama kayak kita spin, dan itu dipadukan gitu. Jadi kalau kita stroke kan nggak ada tenaganya, pukulannya seperti ini. Nah, kita spin itu kan ada gerakannya, ada ayunannya, awalannya, terus akhirannya itu sama ke depan. Tapi untuk tenaganya itu sama kayak stroke. Gitu. Nah, boleh teman-teman dibayangin seperti itu. Terus untuk awalannya itu dibuka. Jadi tangan kita ngebuka seperti ini. Kakinya turun, ambil kuda-kuda seperti sama banget kayak spin. Awalannya sama kayak spin. Dan saat bola datang, itu kita deketin bolanya. Posisi bola di mana kita deketin. Dan bolanya mantul naik, itu langsung kita sambut. Untuk ngambil bola, untuk bikin spin bohong ini, kita yang nyambut bola. Jadi kita deketin bola, kita sambut. Itu bisa. Jadi ada 2 cara, bisa kita sambut bolanya pas baru naik, atau bisa kita tunggu seperti layaknya spin gantung. Jadi yang kita sambut itu sama kayak fast spin, tapi bedanya kalau fast spin itu pakai ledakan, pakai tenaga. Untuk spin bohong ini kita nggak pakai tenaga, kita cuma asal naik, yang penting arahnya ke depan. Itu untuk spin bohong yang cepat. Nah, spin bohong yang lambat sama kayak spin gantung bisa juga. Untuk gerakannya ya kita tunggu sedikit, posisinya sama, berdiri bednya, dibuka. Saat bola datang, kita terima bolanya dan ayun ke depan. Jadi terima bolanya, ayun ke depan. Itu udah membuat bolanya netral. Jadi pas saat bola datang itu, kenain bat kita, dan itu jangan langsung dilepas. Jadi ini spin bohong ini benar-benar main di feeling, benar-benar main di rasa gitu ya. Teman-teman rasain semuanya, itu sama kayak kita ambil bolanya, dan kita angkat aja ke depan. Jadi spin bohong itu seperti itu secara visualnya. Jadi kayak kita tungguin bola atau kita samperin bola, itu kayak kita tangkap dan kita lempar ke depan. Lemparnya bukan lempar yang kencang, tapi lempar kayak diayun aja ke depan. Nah, visualnya seperti itu. Ini spin bohong untuk yang tunggu. Kayak perhatiin, jadi nanti pas kena bola itu aku ada ngambil, diangkat sedikit, baru diayun ke depan. Perhatiin dengan jelas.
Nah, tuh. Nah, ini untuk dasarnya ya. Ini aku mau kasih praktek untuk dasarnya dari spin bohong gitu. Oke, kita lanjut. Nah, spin bohong itu seperti itu sebenarnya. Tapi kan kalau kita pukul seperti itu, musuh pasti langsung habisin. Makanya kita modifikasi dengan cara seperti ini. Oke. Nah, itu untuk yang ditunggu. Gimana kalau yang cepat? Yang cepat juga sama. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, itu kan beda kan, yang tadi ditunggu, yang ini disambut. Tapi cara pukulnya sama. Mungkin ada gerakan yang terlihat sedikit beda, tapi untuk cara pengambilannya sama. Kita ambil di pantatnya bola. Kalau untuk hitungan jam, kita ambil di 3:30 dan kita langsung ayun ke depan. Jadi posisi bat ingat dibuka awalannya. Itu baru akhirannya kita dorong ke depan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang pembahasan teknik yang kemarin. Oh ya, dan teman-teman boleh request untuk pembahasan berikutnya, kira-kira teman-teman pengen aku bahas teknik apa, biar supaya berikutnya bisa aku bahas dan aku jelasin secara detail dan juga bisa bermanfaat dengan kebutuhan untuk teman-teman semua, khususnya di dalam tenis meja. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari aku. Semoga ini semua bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.